Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah. Sebelumnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kesehatan serta kesempatan kita untuk hadir pada pembelajaran Bapak pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalian akan Bapak absen kepada Widi, Karim, Pak. Yoga, Yasir, Beres, Aziz. Alhamdulillah kalian sudah masuk semua ya pada pembelajaran Bapak. Jujur Bapak senang karena kalian sedang semangat mau belajar pada hari ini. Sebelum memulai, ada yang tahu topik apa yang akan kita topikkan pada hari ini? Karena sebelumnya kan kita sudah belajar teori dengan Bapak pada kelas Bapak kemarin. Dia masih ingat tentang apa yang kita pelajari kemarin? Ya, sistem pendingin. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum pada sistem pendingin. Sebelumnya kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang pertama, jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran, nanti diharapkan kalian semua akan mampu menjelaskan fungsi, komponen dan komponen utama pada sistem pendinginan pada mobil secara lisan atau tertulis nanti. Jadi setelah mendapatkan penjelasan dari saya dan mempelajari materi dengan tepat, itu minimal kalian mampu menguasai sekitar 80%. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dalam kegiatan praktek bengkel kita ini, kalian dapat melakukan pemeriksaan terhadap komponen sistem pendingin seperti radiator, cairan pendingin, serta selang dan lain-lain dengan menggunakan alat kerja standar dan mengacu pada prosedur yang telah dianjurkan dengan benar dan sesuai dengan LKPD yang saya berikan. Selama yang ketiga tujuannya itu selama pelaksanaan praktik di bengkel, peserta didik dapat menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau KEKA dengan menggunakan APD dan mengikuti instruksi K3 dan pemaparan pelanggaran yang berlaku. Nah, untuk memulai untuk mengukur kemampuan kalian yang awal ini, di sini sudah saya sediakan pretest. Jadi melewati pretest inilah nanti saya akan mengukur sebatas mana kemampuan kalian dalam memahami tentang saluran pendingin pada kendaraan. Oke, untuk masing-masing silakan ambil pretest. Di situ kalian kerjakan, saya kasih waktu selama 2 menit. Selama 2 menit saya rasa cukup untuk pretest. Jadi jawab semampu kalian, jangan mencoba.
Baik, langsung saja kita menuju ke engine stand dan mobil Avanza yang sudah saya sediakan di belakang kalian. Baik, kita baik, Pak. Oke, baik, kawan sekalian. Sudah lengkap dan semuanya sudah lemak. Karim sama juga Pak. Jadi di belakang kalian sudah ada engine stand dari Avanza dan di belakang kalian sudah ada mobil, ya, itu ada 2 mobil ya. Dan sebelum Bapak menjelaskan bagaimana cara kita menentukan itu, di sini yang perlu Bapak tekankan yaitu tentang masalah APD. Jadi di antara kalian jika merasa APD yang kalian kenakan kurang lengkap, boleh silakan bawa ke Bapak dari kita. Karena keselamatan yang utama pada praktikum adalah cuma kita paham tentang praktikum, tapi kalau kita kerja salah-salah itu apa? Jadi pada praktikum ini Bapak pengen kalian itu kerjasama karena yang akan Bapak ambil ini mengenai nilai cara kalian berdiskusi memecahkan sebuah masalah. Paham sampai sini? Nah, di sini Bapak minta kalian untuk pecah menjadi 2 kelompok. Kalian berapa orang semuanya? 6 orang. Oke, jadi 3-3 bagian di kelompok. Oke, silakan agak berjarak biar Bapak tahu yang mana kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 berarti ketuanya si Teres. Kelompok 2 jadi masing-masing kelompok kan sudah ada ketuanya. Sebelum Bapak bagikan ini perlu kalian ketahui bahwa kerja kalian itu kan ada 3 orang setiap kelompok. 1 orang yang melakukan langsung praktik, 1 orang yang memvideokan, 1 orang lagi yang mencatat hasil. Sampai sini paham? Baik, setiap perwakilan kelompok boleh diambil KPD-nya. Ya, 1 orang memvideokan, 1 orang menulis, 1 orang melakukan praktik. Perhatiannya tolong geser ke kiri sedikit. Ya, bisa di belakang dulu. Oke, silakan. Ini ke KPD coba tolong. Ya, masuk. Di belakang kantor datang ke belakang saja. Tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana kita cara melakukan praktikum. Untuk kawan-kawan yang baru datang, itu tolong diberitahu ya, dikondisikan. Jadi kan setiap kelompok kan mempunyai anggota, mempunyai tugas masing-masing. Tolong kalian semua mengerjakan sesuai peran dan tugas kalian. Saya rasa ada pertanyaan sampai sini. Sudah cukup. Oh ya, mengenai LKPD, di sini untuk tabel pemeriksaan visual bisa kalian buka. Tabel pemeriksaan visual. Coba dibacakan apa saja yang perlu diperiksa di LKPD. Terus yang kedua itu ada selang. Ya, terus Yang ketiga itu ada selang bawah, Pak. Terakhir lanjut. Jadi di sana kalian diberitahukan untuk melihat secara visual tentang bagaimana
yang sudah Bapak sediakan di depan. Nah, di situ kan ada tabel. Di situ akan di tabel itu menunjukkan itu tekanan standar yang dimiliki mobil otomatis yaitu bintang 15 berapa. Kemudian ada tekanan sendiri, kemudian stabil atau turun, kemudian memeriksa kebocoran atau tidak, dan keterangan. Itu kalian isi, kalian berdiskusi. Jika tidak ada hal yang lain yang paham, boleh silakan kalian berdiskusi antara kelompok. Oke, sampai sini kan? Baik, silakan pada kelompok tadi mobil masing-masing. Ini apa yang kayak Untuk kelompok satu mana yang orangnya? Kelompok satu, kelompok dua, itu yang bekerja cuma orangnya sendiri. Jadi tugasnya apa? untuk membedakan Pak? Yang satu lagi mana? Yang untuk mencatat transaksi. Ya, siapa ya? Ya silakan. Jadi di sini nanti Bapak minta untuk merekam setiap apa yang kalian lakukan nanti bikin laporan. Baik Pak. Tapi mana buktinya Pak? Ini alatnya Ini kita menggunakan apa? kunci Pak. setiap langkah kerja yang kalian Kunci situ. lakukan itu silakan foto dan video. Nanti video itu akan Bapak minta sebagai bukti bahwa praktik kalian itu sudah sempurna. Kebetulan ya. Kelompok satu bagaimana ada kendala alatnya bocor. Iya Pak. Coba Apa di mana ini Pak? bisa Pak kurang lens ya. Oh, ini sambil video kan nggak apa-apa ya Pak? Iya ya. Itu kamu kasih berapa tekanannya? Satu bar. Ini sambil video kan nggak apa-apa ya Pak ya? Satu bar. Bagaimana? Apakah ada penurunan? Iya Pak. Aduh, untuk alat kita cuma punya dua. Nanti pejabat sebelah aja lah, ya. Sebelum sambil menunggu kelompok dua untuk menguji, kalian boleh untuk memeriksa visual. Tadi kan di data mana untuk data? Ya. Untuk data-data yang sih. Ya. Mana video? Itu ada pemeriksaan visual kalian isi. Ya, Selamat. Pak, kami sedang video ya Pak ya. Oke, lanjut kelompok satu. Untuk kelompok dua Oke. bagaimana? Untuk kelompok satu bagaimana? Bagus ya. Bagus. Oh, Untuk pemeriksaan visual sudah kalian bawa. Tutup radiator. Radiator sini rusak, karet dan katupnya tidak ada. Nampak ya? oh nampak. Jadi berapa tekanan yang kamu kasih? Oke. Terpam? Eh, Terpam di dalam ya. Water pump Jadi nanti kalian perhatikan di jalurnya itu Empat pendingin?
Di sini yang bertugas tadi memvideokan foto. Video. Sudah Pak. Sudah, ada video. Ada kendala di sini. Aman. Nanti kurang. Jika tidak ada, tidak tahu, tanya ya sama temannya. Kalau tidak bisa juga baru ke saya. Coba Bu, bunya. Ada yang bocor? Sebelah atas. Aku website reservoir ya. Nah. Kita nggak ada percetakan apa saja kalian di belakang. Iya, Pak. Apa saja yang perlu bisa tulis? Saya. Untuk apa? Termostatnya, Pak. Gimana? Termostatnya, Pak. Agama. Termostatnya ada di belakang. Ini kan ada selang. Tolong ya, kamera action. Selain itu ada termostat. Kalian sudah tahu fungsi termostat itu apa? Belum, Pak. Kapan dia bekerja, Pak? Nah, jadi termostat itu bekerja pada saat ketika suhu air itu mulai panas. Dia akan membuka secara otomatis. Di suhu berapa, Pak? Di suhu sekitar 80 derajat ke atas. Ya. Tadi kelompok satu mana orangnya? Kalau Cairan pendingin bisa apa penyebabnya itu, Pak? Bisa ngapain bekerja ya? Kalau tidak ada cairan pendingin, ada yang tahu apa penyebabnya? Ada yang bisa jawab? Penyebab Oke. atau akibat? Penyebab akibat. Penyebabnya biasanya terjadi kebocoran, kalau akibatnya jadi overheat Pak. Nah, itu. Saya rasa itu sudah terjawab ya dari teman-teman. Pak, ini tanya, Pak. Apa, Pak? Teman saya tuh ada dia ganti air radiatornya pakai air biasa, Pak. Gak masalah tuh, Pak. Apa penyebabnya, Pak, kalau kita menggunakan air biasa? Penyebab dari kita menggunakan air biasa. Ya. Jadi saya dianjurkan kepada pengguna kendaraan itu untuk mengganti menggunakan air yang sudah disediakan oleh dealer ya, Ya. oleh bulan. Tetapi kadang juga ada yang memaksakan menggunakan air biasa. Nah itu penyebabnya. Jadi pada air biasa itu biasanya terkandung zat-zat besi. Nah dan juga tanah yang kalian tidak nampak secara kasat mata. Ya, Pak. Nah, jadi dari penggunaan air biasa yang terlalu lama itu akhirnya kotoran atau zat-zat tadi itu menumpuk dan membuat karat di dalam radiator. Lama-kelamaan itu akan menyumbat jalurnya sistem pendingin. Ini kan untuk radiator yang ya, Pak. Itu untuk alat tester. Pak, Ya, silakan. biasanya kan saya udah pernah ke dealer ya Pak. Nah, cuman pihak dealer itu mengisinya dengan air kran kok Pak. Iya. Sedangkan air kran itu udah jelas kan seperti Bapak terangkan ada zat besinya, kemudian nggak tahu ada tanahnya itu Pak. Itu teknik marketing atau memang standar operasional pada pengisiannya seperti itu? Sebetulnya pada SOP itu tidak dianjurkan, tapi terkadang dealer-dealer itu menggunakan air biasa biasanya itu hanya menambah sedikit kekurangan, bukan untuk mengganti seluruh air radiator dengan air biasa, karena itu tidak dianjurkan. Kalau cuma sedikit itu tidak masalah. Karena saat jalan sudah pernah saya buka Pak air radiator kan biasa ada warna biru, ada warna hijau dan warna merah. Nah itu kan terkadang dicampur dengan air biasa itu bisa menyampur Pak. Apakah nanti di radiator bisa tercampur ya Pak? Bisa. Minyak dan air gitu Pak. Bisa tercampur, karena perbandingannya itu kan lebih banyak air radiator, air bulan dibanding air biasa. Itu tidak masalah. Kecuali air biasanya lebih banyak dibanding air radiator. Nah, itu bisa jadi menyebabkan masalah seperti itu. Asal kalian rutin mengganti itu, maka kendaraan kalian akan baik-baik saja. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Jadi waktu kemarin saya magang tuh, Pak, ada masalah, Pak. Dia mesin tuh bekerja, Pak. Ya. Tapi si pendingin ini tidak bekerja, Pak. Maksudnya mobil udah panas nih, Pak. Tapi ini masih dingin, Pak. Sedangkan termostat dibuka masih normal, Pak. Biasanya apa kerusakan yang terjadi? Nah, itu umumnya ya penyakit yang terjadi itu masalahnya pada water pump. Sebelumnya ada yang tahu di sini fungsi water pump? Water pump itu berfungsi untuk memberikan sirkulasi terhadap sistem pendingin sehingga sistem pendingin itu bisa bergerak
bisa jadi di termostat. Nah, ini sering juga terjadi pada termostat karena termostat itu karena faktor usia dan juga karena berkaras karena air biasa tadi. Jadi termostat itu tidak bisa membaca suhu itu apakah sudah mencapai panas atau tidak. Itu makanya perlu dilakukannya perawatan rutin pada kendaraan untuk memaksimalkan kendaraan yang kalian pakai agar nyaman. Jadi di dua tadi sudah dapat kendala, sudah ada kendala ini. Untuk pemeriksaan dua sudah semua lengkap, sudah pemeriksaan tekanan. Mobil satu sudah melakukan pemeriksaan tekanan, sudah. Kelompok dua mana orangnya? Kecil-kecil enggak? Tolong. Karena sudah praktek, jadi kelompok dua ada masalah. Ini kan sempat kebocoran tadi di Pak. Iya. Biasa penekanan dari memakai alat mati. Iya. Dan tadi dicek sama teman saya, ini selangnya masih bagus ya, Mas? Ya, terus ini kipasnya bagus. Jadi cuman dari sini aja. Sama sedikit pertanyaan Pak. Di sini kan untuk kalian itu harus Pak enggak. Iya. Jadi saya ingin bertanya, apa cara kerja dari kapuk ini Pak? Caranya? Nah, Tadi ini ada kapuk iya. Pak. Ini bisa tarik ini itu untuk apa tuh Pak? Ini kan berubah ke reservoir ya Pak. Iya. Sedangkan di standar kan reservoirnya harus di atas batas low dan di bawah. Iya, iya. Itu ditaruhnya gimana? Jadi kartu pada radiator ini, tutup radiator, ya, itu fungsi ketika mesin suhu naik panas, dia itu akan membuka dan mengalirkan suhu panas mesin ke dalam radiator. Ini maksudnya tempat ini. Iya, Karena suhu panas. kemudian kalau air sudah turun otomatis kan di radiator ini kurang nih Pak. Ya, nah jadi air Mana dia Pak? air yang tabung Ini tertutup ya. ya, air yang tabung ini akan bergerak. Ada apa? Ada apa? Ada Ya, apa? Kan kita tadi kan seperti itu Pak. Karena dia ke dalam itu kenapa? ya misalnya lah. Oh, karena perubahan temperatur tadi. Kalau temperaturnya berubah jadi kan lama karena dia kan nguap Pak. Iya. Jadi dia kapit ini berada di tekan Pak. Habis itu karena dingin dia terjadi lah membersih. Naik air tadi. Secara otomatis ini akan terfilter kembali ya Pak. Iya, ya gitu. Berarti fungsinya dia agak maksimal supaya nanti nggak melimpah berarti ya Pak. Iya. Jadi gimana udah dapat hasilnya sih? Rekan teman-temannya tadi? Udah Pak, tadi saya sempat merekam dari awal sampai apa? Oh, Silakan dilanjuti perekaman. Yo. Tuh pengecekan. Ya silakan. Ini di dalam terjadi karat itu Pak. Cara membersihkannya gimana Pak? Kan selanya terlalu kecil gitu Pak. Apakah ada cairan sendiri untuk membersihkan atau biarkan saja atau gimana? Jadi pada radiator ini sebenarnya sudah ada bengkel khusus ya yang untuk membersihkan radiator. Jadi jika terjadi kebocoran, karat atau kotoran yang menumpuk itu sudah ada tempat kita untuk membersihkannya bagaimana. Itu seperti yang pernah Bapak lihat cara membersihkannya, dia menggunakan ada seperti kawat kecil halus itu bisa dimasukkan ke dalam sela-sela pada dalam radiator ini. Kalau nggak salah itu biaya sekali servis dengan 7.9 ya. Berarti bagian atas ini dari radiator dicopot ya Pak? Enggak. Dan selanya ini kan dari depan ini kan dari pipa nih Pak. Pipanya kan begini tegak-tegak Pak. Ya. Sedangkan ini kan bosnya di sini Pak. Kan kawatnya berarti susah.
2, 1. Gimana? Aman terkendali? Rentang sudah ketepisan kalau Nah, itu tergantung dari faktor usia. Ya. Dan juga suhu. Itu tidak bisa kita tahu kapan berapa bulan. Bisa karena perubahan suhu, misalnya kita suhu yang daerah rawa-rawa ya sering kena air, itu bisa jadi kropos. Kalau yang terlalu panas juga terlalu kropos. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan kapan waktu pegangan komponen itu. Jadi setiap saran saya ya, setiap kalian melakukan ganti oli atau perawatan rumput itu wajib dicek setiap selang. lanjut lagi pengukuran ya apa Nah, lihat dulu itu bagaimana bocornya. Kalau terjadi bocoran di ya, kalau di bawahnya Ini Pak, ini bertanya Pak. Seumpamanya selang bagian atasnya terjadi sobek gitu Pak. Iya. Kita nih perjalanan nih jauh itu ada bengkel Pak. Itu bagaimana? Sedangkan kita kan posisi mesin panas. Kalau kita buka otomatis kan menyembur ya Pak. Nah, itu cara mengatasinya gimana Pak? Kalau dia sobek gitu. Apakah kita harus berhenti atau telepon ini Pak? Sedangkan kita kan saatnya jangan sampai berhenti gitu Pak. Iya. Kalian solusinya gimana? Pertama tuh kalian tunggu dulu sampai suhu mobil turun, kemudian kalian cek di bagian mana penyelanya bocor. Jika di bagian ujung itu kan bisa kalian masukkan sedikit atau kalian lapisi sebilan bat atau apa, baru masukkan lagi. Kalau misalnya bocor di tengah, nah itu caranya ya, kalian cari seperti misalnya foil yang ada lem tadi, kalian ikat kuat sementara jika ada kebocoran. Dan cara memakannya itu yang kalian paksa cepat sampai tapi pelan saja. Yang penting kan sampai selamat. Nah, ketika sudah misalnya setengah jam perjalanan berhenti istirahat, kemudian lanjut lagi. Begitu cara. Saya rasa sudah ya. ini biasa Pak kenapa jam Itu karena kurang perawat. Ya, karena faktor cuaca kan bisa tuh membuat jadi jamur. Kadang lembab, kadang kering, panas. Ya. Jadi bertanya Pak, biasanya tuh volume air radiator tuh di mobil seperti Avanza, Xenia, kalian, ya itu berapa biasanya? 3,5. Karena biasa pas 3,5 sampai 4 lah. Karena ya liter. Karena biasa saya kerja, saya tahu tentang pengisian radiator pernah saya lakukan. Itu satu brigjen itu kan isinya 4 liter. Itu biasanya masih tersisa masih tersisa setengah 0,5 liter. Saya rasa sudah cukup ya praktikum kalian. Silakan untuk kembali berbaris sesuai kelompok. Ini aja. Berapa? Untuk anak-anak sekalian tadi kan sudah kalian praktikum, untuk alat-alatnya sudah disimpan semua. Silakan dulu untuk menyimpan alat-alatnya. iya Pak Untuk mesinnya. Siapa yang belum? 2 orang. Sama. Ya udah. Untuk anak-anak sesuai kelompok tolong dibacakan lagi. Mana kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah. Mohon perhatiannya.
sana Bapak minta untuk mengambil foto dan video untuk hasil laporan praktek. Sudah ada yang ambil tadi? Sudah, Pak. Semua yang terkumpul ya. Kemudian untuk LKPD-nya sudah lengkap kalian isi semua? Enggak, Pak. Jadi Bapak minta coba dari kelompok 1 tadi perwakilan maju ke depan, dari kelompok 2 ke depan. Perwakilan. Jadi si Taris ya, jangan mobil Avanza ya. Yang kan si Aziz stand. Coba Taris dulu beritahu data yang Anda dapatkan pada teman-teman. Hadap ke teman-teman biar teman-teman sekarang tuh tahu. Dari hasil diskusi kami dan kawan-kawan di kelompok 1 yang mengatakan saya sendiri, Teres, Andrianto, Farid, lalu Widi, kami mendapatkan untuk yang pertama data dari pada pemeriksaan visual yang pertama radiator. Untuk radiator tadi Pak ketika dicek itu sedikit bocor Pak ketika dites Pak. Ya, karena kurang pas untuk bagian kap radiatornya masing-masing dari radiator Pak. Bocor dan indikasi bocor Pak. Lalu untuk selang atasnya masih dalam kondisi baik Pak dan masih bagus digunakan. Lalu untuk selang bawahnya masih dalam kondisi baik dan masih bagus Pak. Untuk radiatornya dia sendiri itu masih bagus Pak. Lalu untuk apa Pak? Water pumpnya itu tidak ada apa juga karena kita sedang mengecek dalam keadaan mati. Lalu untuk proses pendinginnya tadi tidak mencoba untuk memutarnya apanya masih berfungsi Pak. Cuman dicek pada saat engine itu tidak Jam ada. 9 ya. Nah, lalu untuk uji kebocoran sistem Pak, untuk pada pemasangan pressure tester pada lubang tutup radiator itu mengalami kebocoran sehingga kami tidak ada mendapatkan nilai standar sesuai dengan ketentuan dari tutup radiatornya. Yang kedua itu pompa hingga mencapai tekanan 0,9 sampai 1 bar itu tidak dapat Pak, cuma tadi sampai 0,3 Pak. Lalu yang waktu kami amati itu cuma sebentar Pak, karena langsung bocor Pak, tidak sampai 10 menit. Nah, itu mungkin Pak. Ya, untuk data hasil kelompok 1, oke, coba kelompok 2. Baik, untuk data kelompok 2 kami mengelompokkan atas nama Yasir, Mas Yoga, dan Aziz. Mohon anak-anak untuk mendengarkan kembali. Di sini kami mendapatkan pemeriksaan visual pada komponen radiator yaitu dengan kondisi baik Pak. Baik, oke. Dan selang atasnya kami periksa dalam keadaan baik juga Pak. Dan selang bawah kami periksa juga dalam keadaan baik Pak. Tapi dalam tutup radiator kami mengalami kondisi yang rusak Pak, karena dia ada kebocoran dikit Pak. Dan keterangan yang kami dapat itu berkarat dan katupnya agak tidak apa juga Pak, tidak bagus Pak. Dan yang untuk yang kelima yaitu water pumpnya kami pemeriksaannya dalam keadaan baik dan kipas pendinginnya atau filternya dalam keadaan baik juga Pak. Dari yang selanjutnya itu dari uji kebocoran sistem ya Pak. Uji kebocoran sistem kami melakukan tes tekanannya yaitu pada waktu pengujian per menitnya tekanan hasil uji yang tepatnya itu 0 dan waktu pengujian per menitnya yaitu 0 juga Pak. Untuk stabil atau turunnya kami mengalami pendapatan itu rusak dan kebocoran kami mengalami iya. Dan keterangan temuannya pada ini yaitu tutup pada katup mengalami tidak bagus. Dan hasil analisis yang pertama kami temukan yaitu masalah yang terindikasi tutup radiatornya mengalami rusak dan komponen yang perlu diperhatikan yaitu tutup tadi. Rekomendasi disampaikan dan evaluasi lah. Seperti itu Pak. Oke, ya, terima kasih. Tolong tepuk tangan untuk penjelasan yang sudah langsung. Jadi terima kasih kepada kelompok ya, yang
sudah menyampaikan hasil dari data yang kalian dapat melalui kunjungan saya. Sebelum kita mengakhiri, silahkan kalian kumpul dulu LKPD kalian. Nah, jadi dari LKPD ini akan kalian buat laporan jika saya ACC. Nanti di sini saya akan lihat apakah LKPD kalian itu layak untuk di ACC atau tidak. Oke? Nah, jadi silakan. Selagi nunggu Bapak melakukan pemeriksaan pada LKPD, di sini Bapak ada post test. Silahkan kalian isi post test, Bapak kasih waktu 3 menit ya. Ini akan menunjukkan hasil penentu kalian bahwa berhasil atau tidak. Kurang kertasnya. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, Nana. Kalau ada yang sudah kawan-kawannya ya. Sudah. Oke. Masih ada lagi yang belum? Udah Pak, 2 orang Pak. Oke, baik. Di sini LKPD boleh kalian ambil semuanya, Bapak. Saya sesi kedua kelompok. Silakan. Lanjut ke pembuatan laporan praktikum. Untuk post test Bapak cek dulu sebentar. Oke, semuanya untuk post test alhamdulillah sudah mencapai batas praktikum kita pada hari ini itu lebih dari 80%. Nah, sebelum kita mengakhiri, apakah temuan baru kalian yang kalian dapatkan selama praktikum? Ya. Kemudian kita dapat dari Pak cara-cara menggunakan alat radiator tester, lalu pengukurannya tadi membuat tekanannya, lalu melihat pengecekan pada komponen radiator. Ya, terus ada lagi temuan kalian? Aziz, apa yang kalian kamu dapatkan tadi? Kami mendapatkan kerusakan di satu siapa yang mencari itu? Yang retak sama teman. Katup. Yang ditutup radiator Pak. Oke. Oh, jadi alhamdulillah berarti kalian sudah memahami ya kita pada hari ini. Perlu Bapak ingatkan kembali mengenai laporan video. Silahkan kalian kerjakan, kirim ke grup, minggu depan Bapak tunggu. Ya Pak. Berarti target pembelajaran kita hari ini sudah tercapai semua. Semoga ilmu yang Bapak berikan pada hari ini bisa bermanfaat pada kalian besok. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.